Zaman dulu itu ada seorang ulama yang sangat terkenal sebagai seorang penyair yang hebat, namanya Syekh Al-Farazak. Karena kepandaiannya di dalam merangkai kata-kata inilah beliau selalu memuji-muji, membuat qasidah yang berisi pujian kepada Kanjeng Nabi, bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Dan beliau memiliki amalan yang berupa setiap tahun melaksanakan ibadah haji. Ketika musim haji telah tiba, beliau pun melakukan ibadah haji, dan ia menyempatkan juga untuk ziarah di makam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ziarah di makamnya Kanjeng Nabi di Madinah, pada di tempat itulah beliau memperbanyak sholawat, memuji-muji Kanjeng Nabi sebanyak-banyaknya, karena beliau memang memiliki rasa cinta yang sangat besar kepada Kanjeng Nabi. Ketika beliau sedang asik memuji-muji kepada Kanjeng Nabi dan bersolawat kepada Nabi, ada seseorang yang mendekatinya dan berkata, "Wahai Tuan, izinkan aku untuk memberi penghormatan kepadamu, berupa saya ajak kamu untuk makan di rumah saya." Karena merasa mendapat penghormatan, maka ia pun menyanggupinya. Jadi ketika kita mendapatkan penghormatan itu, lebih baik kita mengikutinya sebagai bentuk untuk menyenangkan orang yang mengajak kita tersebut. Wa idza huyitum bitahiyatin fahayyu bi aksana minha. Maka tanpa pikir panjang, Syekh Al-Farazak pun bersama orang tersebut berjalan menuju rumahnya. Sampai keluar kota Madinah, masuk di sebuah rumah. Orang tersebut kemudian berkata, "Wahai Tuan, sungguh saya sangat tidak suka ketika mendengar kamu memuji-muji Muhammad, bersolawat kepada Muhammad. Sungguh saya tidak suka, saya sangat benci. Lah saya mengajakmu ke sini dalam rangka untuk menggunting lidahmu." Maka spontan langsung dipiting orang tersebut, lidahnya ditarik, kemudian digunting lidahnya tersebut. Akhirnya lidahnya pun terpotong. Potongan lidah itu pun diberikan kepada dia. "Ini lidahmu, silakan kembali ke makom nabimu, silakan memuji-muji nabimu." Maka meninggalkan rumah tersebut, Syekh Al-Farazak itu menangis luar biasa. Menangis yang pertama karena memang merasakan sakit yang luar biasa. Sampai bayangno, lidah kok diketok, padahal kalau kita lidah kita ada sariawannya saja, bagaimana rasanya? Ini malah dipotong. Satu, menangis karena merasakan sakit yang luar biasa. Yang nomor dua, menangis karena memang sudah tidak bisa memuji-muji kekasihnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Al-Farazak pun datang di makomnya Kanjeng Nabi Muhammad seraya berdoa. Ini yang harus diangan-angan doanya. Apa yang diucapkan oleh Syekh Al-Farazak di makamnya Kanjeng Nabi? "Ya Allah, jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang aku lantunkan untuknya, maka biarkan aku tidak lagi bisa berbicara seumur hidupku, karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali hanya untuk memuji dan bersolawat kepada nabimu. Namun apabila jika engkau dan nabimu ridho ya Allah, maka kembalikanlah lidahku ini
ke dalam mulutku seperti semula. Sampai seperti itu. Lebih baik saya tidak bisa berbicara daripada saya bisa berbicara tapi tidak untuk bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Shallu ala Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Sambil menangis yang tidak henti-hentinya sampai beliau pun tertidur di makamnya Kanjeng Nabi. Nah, ketika tertidur itulah beliau bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi. Bermimpi berjumpa dengan Nabi adalah sesuatu yang pasti, tidak mungkin tidak. Kalau ada orang bermimpi dengan berjumpa dengan wali, berjumpa dengan orang sholih, bahkan bermimpi berjumpa dengan Allah, itu ada kemungkinan setan menyamar dalam wujud yang ditemuinya. Tapi kalau bermimpi berjumpa dengan Kanjeng Nabi, maka itu sesungguhnya adalah pasti Kanjeng Nabi. Semoga kita diberi kesempatan bermimpi berjumpa dengan Nabi. Akhirnya beliau bermimpi berjumpa dengan Nabi. Dalam mimpinya Rasulullah berkata, "Sungguh aku sangat suka dengan pujian-pujian yang kamu lantunkan kepadaku. Oleh karena itu berikan potongan lidahmu." Kemudian oleh Kanjeng Nabi lidah itu pun ditaruh di mulutnya Syekh Al-Farozak. Maka terbangunlah dari tidurnya dan terjadi keajaiban, kejadian luar biasa. Berupa apa? Lidah yang sudah terpotong itu kembali menyambung seperti semula. Syekh Al-Farozak pun bisa berbicara lagi. Karena itulah beliau ketika mengalami kejadian yang luar biasa itu semakin bersemangat, semakin dahsyat di dalam memuji dan bersolawat kepada Kanjeng Nabi. Hingga pada tahun berikutnya Syekh Al-Farozak pun melakukan ibadah haji lagi, karena memang sudah menjadi amalan tiap tahun. Ketika melakukan ibadah haji, ia sempatkan lagi untuk ziarah di makamnya Kanjeng Nabi di Madinah, bersolawat memuji-muji Kanjeng Nabi. Sangat banyak ia bersolawat kepada Nabi. Datanglah sosok pemuda tampan dan memberi tawaran, "Wahai Tuan, sungguh saya sangat kagum dengan apa yang engkau lakukan bersolawat kepada Nabi. Izinkan aku untuk memberimu penghormatan berupa memberimu jamuan makan." Tanpa pikir panjang, Syekh Al-Farozak pun menyanggupinya dan menuju ke rumah orang tersebut. Ternyata jalan yang dilaluinya sama, rumah yang dituju pun sama. Pemuda itu pun mempersilakan masuk. Ketika sudah masuk, pemuda itu berkata, "Ini ada kurungan yang sangat besar. Di dalam kurungan ini ada seekor kerah yang sangat ganas." Dibuka, ternyata benar ada seekor kerah yang sangat besar. Kemudian pemuda itu pun berkata, "Wahai Syekh Al-Farozak, ketahuilah, kerah yang besar ini adalah ayah saya yang dulu memotong lidahmu karena engkau senang bersolawat kepada Nabi. Keesokan harinya Allah merubahnya menjadi seekor kerah yang sangat ganas." Akhirnya pemuda itu berkata, "Kalau memang ayah saya tidak bisa berubah kembali menjadi manusia, maka lebih baik Allah mematikannya." Maka Syekh Al-Farozak pun berdoa, "Ya Allah, sungguh saya sudah memaafkan orang ini jauh sebelum dia meminta maaf, dan tidak ada perasaan dendam sama sekali dalam hatiku.
seketika kera itu pun meninggal dunia dengan wujud menjadi kembali manusia, menjadi kerah yang sangat besar, diabadikan dalam Al-Quran. Walaqad alimtumul ladina tadaw minkum fi sabti fakulna lahum qiradatan khosiin.